Angin malam di Taman Nasional Baluran tidak pernah terasa bersahabat setelah matahari tenggelam. Malam itu, jalur aspal sempit menuju Pantai Bama terasa seperti lorong tanpa ujung. Pohon-pohon widoro yang berduri tampak seperti bayangan raksasa yang membeku di kanan kiri jalan. Motor Supra milik Rian batuk-batuk, lalu mati total tepat di KM 7. Brengsek, umpat Rian. Dia mencoba menekan starter berkali-kali, tapi hanya suara gesekan besi kering yang terdengar. Bau sangit kabel terbakar mulai tercium. Doni yang duduk di boncengan turun sambil memegangi perutnya. "Ri, jangan dipaksa, baunya kayak kabel kebakar. Percuma. Kita dorong aja apa gimana?" Rian tidak menjawab. Dia mematikan lampu motor untuk menghemat aki. Seketika, kegelapan total menelan mereka. Hanya ada sinar tipis dari bulan yang tertutup awan. Sunyi di sana sangat tidak wajar. Tidak ada suara jangkrik, tidak ada kepakan sayap burung nokturnal. Benar-benar senyap yang menekan gendang telinga. "Diam dulu, Don. Kamu dengar nggak? Di sini kok sepi banget," bisik Rian. Bulu kuduknya meremang, bukan karena takut, tapi karena sensasi aneh seolah ada ribuan mata yang menatap mereka dari balik semak-semak. Tiba-tiba, dari arah belakang sebuah pohon besar, muncul seorang pria tua. Dia memakai caping kusam dan baju kain yang sudah robek di beberapa bagian. Pria itu menenteng bakul bambu kecil yang ditutupi daun pisang yang sudah layu. "Mampir, Mas. Capek nunggu motor. Ini ada sedikit nasi jajan untuk di jalan." Suara pria itu serak, seperti gesekan amplas pada kayu. Doni yang sejak tadi mengeluh mahnya kambuh, langsung menoleh. "Waduh, Kek, nggak usah, merepotkan. Kita nunggu jemputan kok," tolak Rian cepat. Jantungnya berdegup tidak beraturan. Ada yang salah. Aroma yang tercium dari bakul itu sangat kuat, bau daging bumbu petis yang gurih dan sangat tajam. Terlalu harum untuk ukuran tengah hutan. "Ambil saja, Mas. Mubazir kalau dibuang ke tanah. Saya juga mau pulang." Pria itu menyodorkan bungkusan daun pisang yang sudah dipincuk. Doni tidak bisa menahan diri lagi. "Makasih ya, Kek." Dia mengambil bungkusan itu. Tangannya gemetar karena lapar yang tertahan sejak sore. Pria tua itu hanya tersenyum tipis, lalu berbalik dan berjalan pelan masuk ke kegelapan semak. Rian hanya bisa terpaku. Dia merasa mual mendadak. Ada rasa manis yang terlalu pekat di udara, membuatnya pening dan ingin muntah. "Don, jangan dimakan dulu. Perasaan gue nggak enak," cegah Rian. "Sedikit aja, Ri. Perut gue perih banget," jawab Doni. Dia menyuapkan segenggam nasi itu ke mulutnya. "Gila, enak banget. Gurih, Ri. Cobain dikit." Karena merasa tidak enak hati dan terpengaruh aroma yang menggoda, Rian mengambil secubit nasi kecil. Begitu nasi itu menyentuh lidahnya, rasa gurih yang luar biasa meledak. Namun sedetik kemudian, sensasi itu berubah. Rasa gurih itu mendadak hilang, berganti menjadi hambar, dingin, dan berlendir. Tenggorokan Rian terasa seperti tersundat gumpalan rambut basah. Rian segera menyalakan senter HP-nya ke arah tangan Doni. "Don, muntahin. Lihat tanganmu," teriak Rian. Di bawah cahaya senter yang gemetar, pemandangan itu mengerikan. Doni tidak sedang memegang nasi petis. Di tangannya ada segumpal tanah kuburan yang basah, bercampur dengan ulat sisa bangkai dan akar-akar busuk yang masih menggeliat. Mulut Doni penuh dengan tanah hitam yang belepotan hingga ke dagu. Dari kegelapan di samping mereka, terdengar suara tawa parau yang sangat jauh, tapi terdengar jelas di telinga. Pria tua tadi sudah hilang. "Ah, apaan sih, Ri? Ini enak." "Hoek." Doni mulai tersedak. Matanya membelalak. Dia mulai memuntahkan cairan hitam kental yang baunya busuk luar biasa, seperti bau bangkai yang sudah seminggu. Rian dengan sisa keberaniannya mencoba menendang kickstarter motornya sekali lagi. Vroom! Mesin motor menyala dengan suara kasar. Tanpa pikir panjang, dia menarik Doni yang masih gemetar hebat dan memaksanya naik ke motor. Rian memacu motornya gila-gilaan, tidak peduli jika ada kijang atau kerbau yang menyeberang.
Sesampainya di pos penjagaan gerbang depan, Doni langsung jatuh tersungkur. Dia terus-menerus memuntahkan cairan hitam di aspal. Tubuhnya menggigil hebat seolah-olah dia baru saja keluar dari lemari es, padahal suhu malam itu cukup gerah. Seorang petugas jaga mendekat membawa segelas air putih hangat dan menatap mereka dengan tatapan datar yang dingin. Dia seolah sudah sering melihat kejadian seperti ini. "Abis terima makanan di jalan?" tanya petugas itu singkat. Rian hanya bisa mengangguk sambil memegangi kepalanya yang masih pening. "Lain kali, kalau lapar di sini, tahan saja sampai situ Bondo," kata petugas itu sambil menyiram muntahan Doni dengan air. "Di sini, nggak ada yang benar-benar baik kalau sudah lewat jam 10 malam. Syukurlah lidahmu cuma nyicip dikit. Temanmu itu, mungkin seminggu ini dia nggak bakal bisa ngerasain rasa makanan lagi." Rian menatap ke arah kegelapan hutan di belakangnya. Dia tahu satu hal sekarang. Di Baluran, keheningan malam bukan berarti kosong, dan lapar bisa menjadi undangan maut bagi mereka yang ceroboh. Malam itu tidak berakhir di pos penjagaan. Apa yang mereka kira sebagai akhir dari teror, ternyata hanyalah awal dari sebuah siksaan fisik yang tidak masuk akal. Rian memacu motornya meninggalkan gerbang Taman Nasional Baluran dengan kecepatan tinggi. Di belakangnya, Doni tidak lagi memegang pinggang Rian dengan kuat. Tangannya lunglai, kepalanya terkulai di bahu Rian dan napasnya terdengar seperti orang yang sedang tenggelam, berat, basah, dan penuh dahak. Setiap kali Doni bernapas, aroma busuk tanah basah tercium kuat, menusuk hidung Rian meski diterjang angin malam situ Bondo yang kencang. "Tahan Don, dikit lagi sampai hotel di kota," teriak Rian mencoba melawan rasa takut yang merayap di tengkuknya. Namun Doni tidak menjawab. Tubuhnya mulai mengalami tremor yang lebih hebat. Rian bisa merasakan getaran itu merambat melalui jok motor. Doni bukan sekedar menggigil karena kedinginan, otot-ototnya tampak berkedut di luar kendali. Seolah-olah ada sesuatu yang sedang bergerak di bawah kulitnya. Begitu sampai di kamar hotel kelas melati yang mereka sewa di pinggiran kota Situbondo, kondisi Doni memburuk drastis. Begitu pintu kamar ditutup, Doni langsung merangkak menuju kamar mandi. Suara muntahannya terdengar sangat menyakitkan. Bukan suara muntah biasa, melainkan suara sesuatu yang padat dan dipaksakan keluar dari kerongkongan yang sempit. Rian menyalakan lampu kamar yang temaram. Dia berdiri di depan pintu kamar mandi, ragu untuk masuk namun tidak tega meninggalkan temannya. "Don, lu oke?" Tidak ada jawaban. Yang terdengar hanya suara kuku yang menggaruk ubin kamar mandi. Sret, sret, sret. Rian memberanikan diri mendorong pintu. Bau busuk itu langsung menghantam wajahnya, membuat perutnya mual seketika. Di sana, Doni bersimpuh di depan lubang pembuangan air. Wajahnya yang biasanya bulat dan ceria, kini tampak tirus. Kulitnya berubah warna menjadi abu-abu pucat, menyerupai warna kulit orang yang sudah meninggal beberapa jam lalu. Di atas ubin, berserakan cairan hitam kental yang tadi keluar dari mulut Doni. Namun bukan itu yang membuat Rian mematung. Di tengah genangan cairan hitam itu, terdapat helai-helai rambut hitam panjang yang menggumpal, bercampur dengan potongan-potongan kecil kayu yang sudah lapuk dan ulat-ulat tanah yang masih menggeliat aktif. "Rih, haus banget," suara Doni terdengar pecah, seperti suara kakek-kakek yang tadi mereka temui di hutan. Rian segera mengambil botol air mineral dari meja. "Nih, minum dulu." Doni menyambar botol itu dengan gerakan kasar, hampir seperti binatang. Dia menenggaknya habis dalam hitungan detik. Namun, begitu air itu masuk, Doni kembali mencerit. Dia mencengkram lehernya sendiri, matanya melotot hingga urat merahnya terlihat jelas. "Panas! Airnya panas, Rih!" Doni berteriak, padahal air itu dingin. Dia mulai menarik-narik kaosnya, kulit dadanya merah padam seolah tersiram air mendidih. Rian mulai panik. Dia merasa ini bukan lagi masalah medis. Peringatan petugas penjaga di hutan tadi kembali terngiang di kepalanya.
Di sini, gak ada yang benar-benar baik kalau sudah lewat jam 10 malam. Rian mencoba mengingat-ingat apa yang dia rasakan saat mencicipi sedikit sajian itu. Lidahnya terasa tebal. Dia pergi ke depan cermin dan menjulurkan lidahnya. Di ujung lidahnya muncul bintik-bintik hitam kecil yang terasa perih saat tersentuh gigi. Itu adalah sisa rasa hambar dan dingin yang tadi sempat dia rasakan. Jika dia yang hanya mencicipi seujung kuku saja merasa seperti ini, bagaimana dengan Doni yang menelan hampir seluruh bungkusan itu? "Rih, tolongin gue. Ada yang jalan di perut gue." Doni merintih. Dia kini berbaring di lantai kamar mandi yang dingin. Tangannya meraba-raba perutnya yang membuncit secara tidak wajar. Rian melihat dengan mata kepalanya sendiri. Di bawah kulit perut Doni yang tipis, ada sesuatu yang menonjol dan bergerak melingkar. Bentuknya panjang, seperti ular atau cacing raksasa yang berpindah dari perut bagian bawah menuju ke arah dada. Doni mulai mengeluarkan suara cekikan. "Muntahin, Don! Paksa keluar!" Rian berteriak sambil memukul-mukul punggung Doni. Doni membuka mulutnya lebar-lebar. Kali ini tidak ada lagi cairan hitam. Yang keluar adalah segenggam tanah kering yang berhamburan ke lantai, diikuti oleh seekor kelabang besar yang merayap keluar dari sudut bibirnya. Kelabang itu jatuh ke lantai dan dengan cepat menghilang ke celah dinding. Doni jatuh pingsan, napasnya pendek-pendek. Rian terduduk lemas di samping temannya. Dia merasa sangat bersalah. Seandainya dia lebih tegas melarang Doni, seandainya dia tidak mematikan mesin motor di tengah jalan yang gelap itu. Sensasi dingin di kamarnya terasa sangat ganjil. Meski AC tidak nyala, suhu ruangan terasa seperti berada di dalam ruang pendingin mayat. Dia menatap telapak tangannya yang gemetar. Rasa mual yang sedari tadi dia tahan akhirnya pecah. Rian berlari ke wastafel dan muntah. Dia hanya mengeluarkan cairan bening, tapi rasanya sangat pahit, seolah-olah empedunya ikut keluar. Di sela-sela rasa pahit itu, telinganya seakan menangkap suara bisikan dari balik jendela kamar hotel yang tertutup rapat. "Enak, Mas. Masih mau lagi?" Rian tersencak. Dia menoleh ke arah jendela, tapi hanya ada kegelapan malam Situbondo di balik kaca. Suara itu bukan berasal dari luar, melainkan terdengar langsung di dalam kepalanya. Hingga pagi menjelang, Rian tidak berani memejamkan mata. Dia terus terjaga di samping Doni yang tidur dalam keadaan menggigil hebat. Ketika matahari mulai terbit dan cahayanya menembus celah gorden, kondisi Doni perlahan stabil, meski wajahnya tetap sangat pucat. Pagi itu, mereka langsung memutuskan untuk pulang ke Surabaya. Selama perjalanan, Doni hanya diam. Dia tidak meminta berhenti untuk makan atau minum. Ketika mereka sampai di rumah, Doni mencoba memakan nasi goreng buatan ibunya. Dia menyuap 1 sendok, lalu terdiam. "Kenapa, Don? Gak enak?" tanya ibunya cemas. Doni menggeleng perlahan, air matanya menetes di pipinya. "Hambar, Bu. Rasanya kayak makan pasir." Rian yang melihat itu dari ambang pintu hanya bisa terdiam dengan rasa sesak di dadanya. Dia teringat kata-kata petugas hutan, mungkin seminggu ini dia nggak bakal bisa ngerasain rasa makanan lagi. Namun, kenyataannya lebih buruk dari itu. Seminggu berlalu, sebulan berlalu, rasa indera pekecap Doni tidak pernah kembali. Dia kehilangan berat badan secara drastis karena tidak lagi memiliki nafsu makan. Baginya semua makanan di dunia ini, semewah apapun, terasa seperti tanah basah dan akar busuk. Rian sendiri sering terbangun di tengah malam karena rasa dingin yang tiba-tiba di tenggorokannya. Setiap kali dia bercermin di bawah cahaya lampu yang redup, bintik-bintik hitam di lidahnya masih ada, seolah menjadi tanda permanen bahwa dia pernah berbagi hidangan dengan sesuatu yang bukan manusia. Kejadian di baluran itu memberi mereka pelajaran yang sangat mahal. Di tempat-tempat sunyi yang belum terjamah keserakahan manusia, ada aturan-aturan tak tertulis yang tidak boleh dilanggar. Dan salah satu aturan terpenting adalah jangan pernah mengisi perutmu dengan pemberian dari kegelapan. Karena apa yang terasa nikmat di lidah bisa jadi adalah racun yang akan membusukkan jiwamu dari dalam. Sampai hari ini,
Setiap kali melewati jalur Situbondo Banyuwangi, Rian tidak pernah lagi berani mematikan mesin motornya, apalagi menoleh ke arah hutan yang dijuluki Little Africa itu. Dia tahu, di balik pepohonan widoro yang berduri, kakek tua dengan bakul bambunya mungkin masih menunggu musafir lain yang cukup ceroboh untuk mencicipi sajian terlarangnya. Efek dari sajian itu tidak berhenti pada indera pengecap yang mati. 3 hari setelah mereka tiba kembali di rumah, keadaan Doni memasuki fase yang jauh lebih mengerikan. Rian, yang merasa bertanggung jawab, memutuskan untuk menginap di rumah Doni karena sahabatnya itu mulai menunjukkan perilaku yang tidak masuk akal. Malam itu, sekitar pukul 2 dini hari, suasana rumah Doni terasa sangat mencekam. Udara di dalam kamar terasa berat, seolah-olah oksigen telah digantikan oleh kabut tipis yang berbau apek tanah. Rian terbangun karena mendengar suara gesekan halus di lantai. Sret, sret, sret. Rian menyalakan lampu tidur. Dia melihat tempat tidur Doni kosong. Spraynya berantakan, basah oleh keringat yang meninggalkan noda kekuningan. Rian menoleh ke sudut ruangan dan jantungnya seakan berhenti berdetak. Doni sedang jongkok di pojok kamar, membelakangi lampu. Bahunya naik turun, nafasnya terdengar berat dan serak. Di tangannya, dia memegang pot tanaman lidah mertua milik ibunya yang sudah hancur. "Don, lu ngapain di situ?" bisik Rian. Suaranya bergetar hebat. Doni perlahan menoleh. Wajahnya nyaris tidak bisa dikenali. Matanya cekung dengan lingkaran hitam yang sangat pekat, sementara bibirnya pecah-pecah hingga mengeluarkan darah. Di sela-sela giginya, terlihat sisa-sisa tanah hitam dari pot tanaman tadi. "Lapar, Ri. Lapar banget." Suara Doni bukan lagi suara pemuda 20 tahunan. Suaranya dalam, bergema, dan memiliki nada serak yang persis sama dengan kakek di baluran itu. "Itu tanah, Don. Sadar, jangan dimakan." Rian menerjang maju, mencoba merebut sisa tanah di tangan Doni. Doni meronta dengan kekuatan yang tidak masuk akal. Dia mendorong Rian hingga terbentur lemari kayu. "Lu nggak ngerti, Ri. Perut gue kosong tapi rasanya kayak penuh sama ribuan ulat yang lagi gigit lambung gue. Mereka minta makan." "Siapa yang minta makan, Don?" teriak Rian sambil menahan rasa sakit di punggungnya. Doni mendongak ke atas. Matanya yang merah menatap kosong ke arah langit-langit kamar. "Mati. Gue udah ngerasa mati sejak kita ninggalin aspal baluran, Re. Lu tahu nggak apa yang paling serem?" "Apa, Don?" "Pas gue makan tanah ini, gue ngerasa bumbu petis kakek itu lagi. Rasanya enak banget, Re. Gurih, manis, gue pengen lagi." Doni mulai menangis, tapi air matanya berwarna keruh, hampir seperti lumpur encer. Rian mundur selangkah. Sensasi dingin yang ekstrim mulai merayap dari kakinya menuju jantung. Tiba-tiba, lampu kamar berkedip-kedip, suasana menjadi remang-remang, menciptakan bayangan panjang di dinding yang tampak bergerak-gerak sendiri. Di tengah keheningan itu, terdengar suara ketukan pelan dari balik jendela kamar yang berada di lantai 2. Tok, tok, tok. Rian membeku. Tidak mungkin ada orang di luar jendela pada ketinggian ini. "Dia datang, Ri," bisik Doni. Tubuhnya mulai menggigil hebat, tremor. "Dia mau ambil sisanya." "Siapa? Jangan nakut-nakutin gue, Don." Rian mencengkram erat sebuah tasbih di sakunya, benda yang dia bawa sejak mereka pulang dari Situbondo. "Kakek itu, Ri. Dia berdiri di luar. Dia bawa bakulnya lagi." Doni menunjuk ke arah jendela dengan jari yang gemetar. Rian memberanikan diri melihat ke arah jendela. Di balik kaca yang berembun, dia tidak melihat manusia, namun dia melihat sebuah bayangan hitam besar yang menempel di kaca, berbentuk seperti sosok manusia yang membungkuk dengan tangan panjang yang ujung jarinya mengetuk-ngetuk kaca perlahan. "Ri, jangan dibuka," teriak Doni tiba-tiba. Dia menjambak rambutnya sendiri. "Dia minta bayarannya. Dia bilang nasi itu nggak gratis." "Gimana cara bayarnya, Don? Bilang ke gue," teriak Rian frustasi. "Nyawa, Ri. Atau kita balik ke sana, jadi bagian dari hutan itu."
Suara Doni melemah. Dia mendadak terjatuh lemas di atas lantai, muntah-muntah lagi. Kali ini yang keluar bukan cuma cairan hitam, tapi gumpalan daging mentah yang berbau busuk menyengat, menyerupai potongan organ dalam yang sudah rusak. Rian merasakan ruangan itu berputar, bau busuk, suara ketukan di jendela, dan rintihan Doni bercampur menjadi satu simfoni horor yang melumpuhkan akal sehatnya. Dia merasa seolah-olah dinding kamar itu perlahan berubah menjadi deretan pohon widoro yang berduri, dan lantai yang dia pijak perlahan berubah menjadi aspal gelap jalanan pantai Bama. Pergi loh!" teriak Rian ke arah jendela sambil melemparkan buku apa saja yang ada di meja. Ketukan itu berhenti, bayangan di jendela perlahan meluncur turun dan menghilang ke dalam kegelapan malam. Bersamaan dengan itu, lampu kamar kembali menyala terang. Doni terkapar tak berdaya di lantai. Rian segera memeriksanya. Nafas Doni masih ada, tapi sangat tipis. Rian menyadari sesuatu yang mengerikan. Di telapak tangan Doni yang terbuka, ada luka memar yang membentuk pola seperti tulisan kuno yang perlahan-lahan merembeskan cairan hitam. Rian terduduk di samping Doni. Air matanya jatuh. Dia menyadari satu hal yang paling menyakitkan. Mereka mungkin berhasil keluar dari hutan baluran secara fisik, tapi sesuatu dari hutan itu telah ikut pulang bersama mereka, bersarang di dalam tubuh Doni, dan mungkin juga di dalam lidah Rian yang masih menyisakan bintik hitam. "Kita salah, Don," bisik Rian di tengah keheningan kamar yang kini terasa mencekam dengan cara yang berbeda. "Kita nggak seharusnya berhenti malam itu. Kita nggak seharusnya menerima apapun di tempat itu." Malam itu berakhir dengan Rian yang terus berjaga hingga fajar, memegang tangan Doni yang terasa sedingin es. Namun meski matahari mulai terbit, rasa takut itu tidak hilang. Rian tahu, selama Doni masih belum bisa merasakan rasa makanan manusia yang normal, berarti kontrak dengan penghuni baluran itu belum selesai. Hingga saat ini, setiap kali Rian mendengar suara angin yang mendesis lewat celah pintu atau mencium bau petis yang tajam di pasar, perutnya akan melilit dan lidahnya akan terasa tebal. Dia tahu kakek itu tidak pernah benar-benar pergi. Dia hanya sedang menunggu waktu yang tepat untuk datang kembali dan menagih sisa hidangan yang telah mereka makan di bawah bayangan pohon widoro. Peringatan itu kini nyata bagi Rian. Jangan pernah memakan apapun di tempat yang tak berpenghuni, karena rasa nikmat yang kau rasakan di sana mungkin adalah harga untuk nyawamu sendiri yang perlahan-lahan akan dicerna oleh kegelapan. 3 bulan telah berlalu, namun berat badan Doni menyusut hampir 20 kilogram. Tulang pipinya menonjol tajam dan matanya tenggelam ke dalam ceruk hitam yang mengerikan. Sore itu, Rian datang membawa seorang pria paruhbaya bernama Pak Danu, seorang praktisi spiritual yang dikenal paham soal urusan tanah Jawa Timur. Di dalam kamar Doni yang gelap, karena dia tidak lagi tahan dengan cahaya matahari, bau tanah basah itu masih ada, bahkan lebih pekat. Doni duduk di tepi ranjang, tangannya terus memilin ujung spray dengan gerakan repetitif yang mekanis. "Don, Pak Danu mau bantu lu," kata Rian pelan. Dia duduk di kursi belajar, menjaga jarak, karena jujur saja, aura dari tubuh Doni membuatnya merasa tercekik. Doni mendongak perlahan, lehernya berbunyi krek saat berputar. "Nggak ada yang bisa bantu, Ri. Di dalam sini, mereka sudah bikin sarang." Pak Danu melangkah mendekat, hidungnya kembang kempis menghirup udara kamar. Beliau mengeluarkan sebuah botol kecil berisi air yang tampak keruh. "Buka mulutmu, Nak," perintahnya tenang namun tegas. Doni menggeleng. "Jangan, kalau Bapak masukkan sesuatu yang bersih, mereka bakal marah. Mereka nggak suka rasa air." "Siapa yang tidak suka?" tanya Pak Danu sambil menatap tajam ke arah perut Doni yang masih tampak buncit, kontras dengan lengannya yang kering kerontang. "Mereka yang ikut dari baluran." Suara Doni berubah, lebih parau dan rendah. "Kakek itu bilang perut saya sudah jadi dapur mereka. Kalau saya berhenti makan tanah, mereka bakal makan dinding lambung saya. Bapak mau dengar?" Doni menarik kaosnya ke atas. Di sana, di balik kulit perutnya yang setipis kertas, terlihat gerakan bergelombang. Sesuatu yang panjang dan ramping bergerak cepat dari kiri ke kanan. Yang mengerikan adalah suaranya. Kerasa krusuk,
seperti suara kecoa yang berlarian di dalam kardus kosong. Rian menutup mulutnya, menahan muntah. "Pak, tolong, ini sudah nggak masuk akal." Pak Danu segera memercikkan air keruh itu ke perut Doni. Seketika, Doni menjerit, suaranya melengking tinggi, bukan suara manusia, melainkan suara seperti pekikan hewan yang terluka. "Panas, brengsek, panas!" Doni memaki-maki. Dia terjatuh dari ranjang dan mulai berguling-guling di lantai. "Don, sadar Don!" Rian mencoba memegang bahu sahabatnya, tapi kulit Doni terasa seperti bara api. "Rian, ambilkan baskom, cepat!" perintah Pak Danu. Tangannya menekan ulu haki Doni dengan kuat meski Doni terus mencakar-cakar tangan pria tua itu hingga berdarah. Rian berlari ke dapur, jantungnya berdegup seperti genderang perang. Dia kembali dengan baskom. Di lantai kamar, pemandangan itu makin menjadi-jadi. Doni sedang menggelepam, mulutnya terbuka lebar dan rahangnya tampak bergeser seolah dipaksa terbuka oleh sesuatu dari dalam. "Muntahkan semuanya, di sini bukan tempatmu," gertak Pak Danu sambil membacakan doa-doa dalam bahasa yang tidak dipahami Rian. "Hok!" Doni memuntahkan segumpal besar benda padat ke dalam baskom. Rian mengarahkan senter ke sana. Isinya adalah segumpal rambut manusia yang melilit potongan-potongan daging mentah yang sudah membiru. Di tengah gumpalan itu ada sebuah batu hitam kecil yang tajam. Itu apa, Pak?" tanya Rian dengan suara bergemetar. "Itu pancingan. Kakek yang kalian temui itu bukan manusia, tapi lelembut yang terikat pada tanah baluran. Dia memancing kalian dengan rasa gurih agar kalian memberikan ruang di dalam tubuh kalian untuk anak pinaknya," jelas Pak Danu sambil terus menekan perut Doni. Doni tersengal-sengal, air matanya bercampur darah. "Rih, kakek itu, dia berdiri di pojok kamar. Dia marah." Rian menoleh ke pojok kamar yang gelap. Dia tidak melihat siapapun, tapi suhu di sana mendadak turun drastis hingga napasnya mengeluarkan embun. Tiba-tiba terdengar suara tawa pelan yang berasal dari bawah ranjang. "Hihihihihi." "Jangan didengarkan," teriak Pak Danu. "Rian, pegangi tangan Doni, jangan sampai dia mencakar lehernya sendiri." Rian menerjang dan memegangi tangan Doni yang kini berkuku hitam dan panjang. "Don, lawan, lu harus kuat." Dia bilang, "Petisnya masih banyak, Ri, dia mau suapin gue lagi." Doni meracau dengan mata melotot. Tiba-tiba tubuh Doni melenting ke atas, punggungnya melengkung secara tidak alami hingga kepalanya nyaris menyentuh tumitnya. Suasana kamar menjadi kacau, lampu bohlam di langit-langit pecah berkeping-keping. Dalam kegelapan, Rian merasa ada tangan-tangan dingin yang meraba kakinya, mencoba menariknya masuk ke kolong ranjang. Bau busuk bangkai memenuhi ruangan, membuat napas terasa sesak. "Pergi kalian semua," gentak Pak Danu sambil menghentakkan kakinya ke lantai. Dia menyiramkan sisa air di botol ke seluruh sudut kamar. Seketika, suara tawa itu berubah menjadi geraman marah, lalu perlahan menghilang bersama angin yang mendesis lewat celah jendela. Tubuh Doni jatuh berdebam ke lantai, lemas seperti boneka kain yang putus talinya. Hening. Hanya suara napas Rian yang memburu yang terdengar. Rian segera menyalakan lampu HP-nya. Doni pingsan dengan mulutnya yang masih menyisakan tanah hitam. Pak Danu terduduk lemas di kursi, wajahnya pucat. "Sudah selesai, Pak?" tanya Rian lirih. Pak Danu menggeleng perlahan sambil mengelap keringat di dahinya. Belum sepenuhnya. Dia sudah memuntahkan sarangnya, tapi rasa itu sudah menetap di jiwanya. Dia akan selamat, tapi dia tidak akan pernah sama lagi. "Maksud Bapak?" "Dia akan selalu lapar, Rian. Tapi setiap kali dia makan makanan manusia, dia akan teringat rasa nikmat sajian terlarang itu. Itu adalah kutukan bagi mereka yang menerima berkat dari penghuni hutan tua. Hidupnya akan menjadi pencarian sia-sia akan rasa yang tidak akan pernah dia temukan lagi di dunia ini." Rian menatap sahabatnya dengan rasa sedih yang mendalam. Benar saja, saat Doni terbangun beberapa jam kemudian, hal pertama yang dia katakan adalah, "Rih, kenapa nasi ini rasanya seperti tumpukan debu?" Sampai bertahun-tahun kemudian, Doni tetap hidup dalam bayang-bayang kelaparan yang aneh. Dia makan hanya untuk bertahan hidup, tanpa pernah lagi merasakan kebahagiaan dari sepiring nasi. Rian pun sama.
Setiap kali dia makan daging dengan bumbu petis, dia akan langsung teringat pada kegelapan baluran, pada kakek yang membawa bakul, dan pada sensasi dingin yang merayap di lidahnya. Mereka selamat, tapi sebagian dari jiwa mereka tetap tertinggal di sana, tertanam di bawah pohon widoro yang berduri, bersama sisa-sisa sajian terlarang yang tak seharusnya mereka sentuh. Pelajaran itu terpatri selamanya. Hutan memiliki cara sendiri untuk memberi makan, dan harga yang dia minta seringkali adalah rasa kemanusiaan kita sendiri. 1 tahun setelah kejadian di rumah Doni, keadaan tidak benar-benar membaik. Kami terjebak dalam sebuah rutinitas yang mengerikan. Doni tidak lagi memakan tanah, tapi dia kehilangan kemampuan untuk merasa kenyang. Dia makan apa saja, nasi, roti, daging dalam porsi yang tidak masuk akal, namun tubuhnya tetap tinggal tulang. Seolah-olah ada lubang hitam di dalam perutnya yang menelan semua nutrisi sebelum sempat diserap tubuh. Puncaknya terjadi pada suatu malam di bulan Suro. Doni menelponku dengan suara yang membuat seluruh badanku kaku. "Rih, gue harus balik ke baluran. Dia manggil, Rih, bakulnya penuh lagi." Aku langsung memacu motor ke rumahnya. Aku menemukan Doni di dapur, sedang mencoba menelan segumpal daging ayam mentah dari dalam kulkas. Matanya merah dan dia menangis tersedu-sedu sambil terus mengunyah. "Don, berhenti!" Aku merebut daging itu dan melemparkannya ke tempat sampah. Doni jatuh berlutut, mencengkram perutnya. "Sakit, Ri. Panas banget. Di dalam sini, mereka lagi berantem. Mereka mau makanan yang asli. Mereka mau rasa yang itu." "Kita nggak akan balik ke sana, Don. Itu jebakan." "Tapi dia nunggu di depan pintu, Ri. Dengar nggak? Dia lagi ngetuk pakai kuku jarinya." Aku terdiam. Suasana dapur mendadak menjadi sangat dingin. Benar saja, dari balik pintu kayu itu terdengar suara tik, tik, tik yang ritmis. Bukan suara ketukan tangan manusia, tapi seperti sesuatu yang keras dan tajam beradu dengan kayu. "Don, jangan dengerin," bisikku meski jantungku rasanya mau copot. Tiba-tiba, dari bawah celah pintu mulai merembes cairan hitam kental yang aromanya sangat kukenal. Bau petis gurih yang bercampur dengan bau bangkai busuk. Bau itu memenuhi ruangan, membuat paru-paruku terasa terbakar. "Ri, dia bilang kalau gue nggak mau balik, dia yang bakal masuk ke sini buat ambil wadahnya." Suara Doni mendadak menjadi berat, bergetar dengan nada yang tidak manusiawi. Pintu dapur bergetar hebat seolah dihantam dari luar. "Brak! Brak! Pergi! Kami nggak punya urusan lagi sama kamu!" teriakku sambil menggenggam erat botol air doa pemberian Pak Danu yang selalu kubawa. Suara hantaman itu berhenti. Hening sejenak, lalu terdengar bisikan lirih yang seolah merayap langsung ke dalam liang telingaku. "Sajiannya sudah dingin. Jangan dibiarkan, mubazir." Lampu dapur berkedip sekali, lalu mati total. Dalam kegelapan itu, aku menyalakan senter. Cahayanya mengenai sosok Doni yang kini sedang merangkak di dinding, bukan di lantai, tapi di dinding dengan posisi tubuh terbalik. Matanya putih sepenuhnya, dan dari mulutnya menjulur sesuatu yang tampak seperti akar hitam yang bergerak-gerak. "Don, turun!" Aku menyiramkan air doa itu ke arahnya. Begitu air mengenai kulitnya, asap putih mengepul bersamaan dengan bau daging terbakar. Doni jatuh ke lantai, mengerang kesakitan. Bersamaan dengan itu, bayangan kakek tua dengan caping kusam muncul di sudut dapur, hanya sekilas seperti sisa gambar di retina mata yang terbakar, sebelum akhirnya menghilang di telan kegelapan. Dia cuma mau kita tahu, Ri," rintih Doni yang mulai sadar meski tubuhnya penuh luka lecet, "bahwa sekali kita makan dari tangannya, kita adalah miliknya. Hutan itu nggak pernah melepaskan apa yang sudah dia kasih makan."
Malam itu, kami hanya bisa meringkuk di tengah dapur hingga pagi tiba, saling memegang tangan untuk meyakinkan diri bahwa kami masih bernafas. Sampai hari ini, Doni masih hidup, tapi dia seperti mayat berjalan. Dia tidak pernah bisa merasakan nikmatnya makanan lagi. Setiap kali dia mencoba makan enak, dia akan teringat rasa tanah dan ulat. Dan setiap malam Jumat, dia harus mengunci diri di kamar agar tidak berlari keluar menuju hutan. Aku sendiri masih memiliki bintik hitam di ujung lidahku. Terkadang di tengah malam yang sunyi, lidahku mendadak terasa gurih, seolah-olah ada seseorang yang diam-diam menyuapkan sejumput nasi petis terlarang itu saat aku tertidur. Jadi, peringatan bagi siapapun yang melintasi baluran saat malam telah larut. Jika kamu mencium aroma petis yang sangat gurih di tengah hutan yang sunyi, jangan pernah menarik nafas terlalu dalam. Dan jika ada tangan tua yang menyodorkan bungkusan daun pisang, lebih baik kamu mati karena lapar daripada harus menghabiskan sisa hidupmu sebagai wadah bagi sesuatu yang seharusnya tetap tinggal di dalam gelapnya hutan. Sebab di baluran, beberapa sajian memang tidak dimaksudkan untuk dinikmati, melainkan untuk menjerat jiwa hingga kau lupa jalan pulang. Kehidupan kami setelah malam di dapur itu tidak lagi bisa disebut sebagai kehidupan. Kami hanya menunggu kapan pemilik porsi makanan itu datang untuk menagih sisa hutang nyawa yang belum lunas. 2 minggu setelah kejadian di dapur, Doni menghilang. Ibunya meneleponku sambil histeris. Kamar Doni berantakan, jendela terbuka lebar, dan ada jejak tanah basah yang berceceran dari lantai hingga ke bingkai jendela. Tanah itu bukan tanah biasa. Warnanya hitam pekat, berpasir, dan baunya persis seperti aroma hutan baluran setelah hujan. Aku tahu kemana dia pergi. Tanpa pikir panjang, aku memacu motor ke arah timur. Aku melintasi Probolinggo, Jember, hingga akhirnya memasuki perbatasan Situbondo saat tengah malam. Begitu roda motorku menyentuh aspal di gerbang Taman Nasional Baluran, mesin motorku mendadak tersendat. Brebet, brebet, mati. Lagi, bisikku. Jantungku berdebam kencang hingga terasa ke tenggorokan. Suasana malam itu lebih mencekam dari biasanya. Tidak ada angin, tapi dahan-dahan pohon widoro bergoyang kasar seolah ada sesuatu yang besar sedang melompat di antaranya. Aku menyalakan senter HP, menyapu kegelapan ke arah semak-semak. Di sana, di bawah pohon besar yang sama setahun lalu, aku melihatnya. Doni duduk bersila di atas aspal yang dingin. Di depannya, si kakek bercaping itu duduk dengan tenang. Bakul bambunya terbuka lebar, mengeluarkan uap panas yang aromanya begitu gurih hingga membuat kepalaku berdenyut sakit. Doni sedang makan. Dia menyuap gumpalan nasi hitam ke mulutnya dengan gerakan mekanis. Air mata mengalir deras di pipinya yang cekung, tapi tangannya tidak berhenti. "Don, berhenti! Ayo pulang!" teriakku. Tapi kakiku terasa berat seperti dipaku ke bumi. Kakek itu mendongak. Di bawah bayangan capingnya, tidak ada wajah. Hanya ada kegelapan yang pekat dengan 2 titik cahaya kecil berwarna hijau redup yang menatapku. "Dia sudah pulang, Mas." Suara kakek itu menggema, bukan dari mulutnya, tapi dari dalam dadaku sendiri. "Tinggal kamu. Kamu belum menghabiskan bagianmu." Kakek itu mengulurkan selembar daun pisang berisi nasi hitam ke arahku. "1 suap lagi, Mas, biar bintik di lidahmu itu tidak gatal lagi." Aku meraba lidahku. Bintik hitam itu terasa berdenyut, memanas, dan mendadak aku merasakan rasa lapar yang sangat hebat. Lapar yang membakar, yang membuatku ingin merangkak dan menjilat aspal hanya untuk menghilangkan rasa kosong di perutku. "Enggak, gue enggak mau," rintihku sambil memegang leher. "Don, lihat gue, lu harus sadar." Aku mencoba berteriak lagi,
Tapi Doni hanya menatapku dengan mata yang sudah kosong. Pupil matanya hilang, digantikan oleh selaput putih yang berlendir. "Rih, enak Rih, gurih banget," bisik Doni. Suaranya terdengar jauh seperti suara dari dasar sumur. Tiba-tiba, Doni mulai batuk. Dia berbatuk sangat keras hingga tubuhnya melengkung ke depan. Dari mulutnya, bukan lagi tanah atau ulat, melainkan helai-helai daun widoro yang masih hijau dan segar, diikuti oleh ranting-ranting berduri yang merobek sudut bibirnya. Dia tidak lagi memuntahkan makanan, dia sedang berubah menjadi bagian dari hutan itu sendiri. Aku tersungkur, rasa mual dan pening menghantamku sekaligus. Saat itulah aku merasakan sebuah tangan yang sangat kasar dan dingin menyentuh pundakku. "Mas, jangan ditahan kalau lapar." Aku memejamkan mata rapat-rapat, menggenggam tasbih di tangan hingga jariku berdarah. Aku membacakan doa apapun yang teringat di kepala, berteriak sekencang mungkin untuk mengalahkan suara tawa Parawi yang mengepungku. Wush! Angin kencang tiba-tiba bertiup, debu-debu beterbangan membutakan mata. Saat aku membuka mata kembali, kakek itu hilang, bakul itu hilang, dan Doni juga hilang. Yang tersisa di depanku hanyalah gundukan tanah baru di bawah pohon widoro, dengan sisa-sisa bungkusan daun pisang yang sudah kering di atasnya. Aku melarikan diri dari sana. Aku tidak peduli dengan motor yang kutinggalkan. Aku berlari sepanjang aspal hingga kakiku berdarah, sampai aku melihat lampu sorot mobil patroli petugas Taman Nasional di kejauhan. Hingga hari ini, Doni tidak pernah ditemukan. Polisi menganggapnya hilang atau dimakan hewan buas, tapi aku tahu kebenarannya. Setiap kali aku lewat di jalur baluran, aku bisa mendengar suara Doni memanggil namaku dari balik rimbunnya pohon. Dan yang paling mengerikan adalah bintik hitam di lidahku. Bintik itu tidak pernah hilang. Kadang saat malam sedang sangat sunyi, aku terbangun karena merasakan lidahku basah oleh rasa petis yang sangat gurih. Aku tahu kakek itu masih menunggu. Dia masih menyimpan satu porsi terakhir untukku. Peringatan ini adalah yang terakhir dariku. Baluran bukan sekedar taman nasional. Itu adalah ruang makan bagi sesuatu yang sudah ada sebelum manusia datang. Jika kamu lewat di sana, jangan bicara, jangan tertawa, dan yang paling penting, jangan pernah merasa lapar. Karena sekali kamu mencicipi sajian mereka, kamu tidak akan pernah bisa kenyang sampai kamu menjadi bagian dari tanahnya.